Assalamualaikum, salam, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini tanggal 29 Mei 1945 kita akan memulai sidang pertama BPU PKI. Tujuan kita hanya satu, yaitu merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Maka dari itu, marilah kita buka sidang pertama BPU PKI ini. Izin instruksi. Ketua sidang, izinkan saya menyampaikan pendapat saya tentang dasar negara. Menurut saya, dasar negara harus mencerminkan tentang kebudayaan dan sejarah bangsa kita. Saya usulkan peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Izin interupsi. Saudara Yamin, pandangan Anda menarik. Namun saya percaya bahwa negara harus berdiri di atas asas integralistik. Negara sebagai satu kesatuan yang tidak memecah individu dan masyarakat. Saudara-saudara, izinkan saya berbicara esok hari. Hari ini saya hanya ingin mendengarkan terlebih dahulu. Tapi saya mohon, mari kita pikirkan juga semangat gotong royong. Negara kita harus merangkul semua tanpa membedakan suku dan agama. Tepat sekali, kemerdekaan ini bukan hanya untuk satu golongan saja, tapi untuk seluruh rakyat. Kita harus membangun negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jangan lupakan nilai-nilai Islam yang telah mengakar masyarakat kita. Nilai agama adalah fondasi moral bangsa. Benar, namun nilai-nilai Islam bisa hidup berdampingan dengan kebangsaan. Yang penting keadilan dan kebenaran, bukan pemaksaan. Saya sepakat. Kita jangan terjebak dalam perdebatan soal bentuk luar. Yang penting rakyat diberikan kebebasan berpendapat dan juga memilih nasibnya sendiri. Saya ingin mengingatkan bahwa bangsa ini harus merdeka dengan kepribadiannya sendiri. Kita bukan Jepang, kita bukan Belanda, kita Indonesia. Dan jangan lupakan saudara-saudara kita di luar Jawa. Dasar negara harus menyatukan semua pulau, semua budaya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, diskusi hari ini sungguh luar biasa. Maka dari itu, kita akan lanjutkan lagi di esok hari. Terima kasih atas pandangan dan semangat juang kalian. Maka dari itu, sidang BPU PKI hari ini ditutup. Assalamualaikum, salam, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Hari ini, tanggal 31 Mei 1945, kita akan melanjutkan sidang BPU PKI. Maka dari itu, sidang BPU PKI hari ini dibuka. Telah hadir di hadapan kita Profesor Dr. Rando Supomo. Mari sampaikan pendapat Anda. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan konsep negara Indonesia merdeka. Menurut saya, negara kita harus bersikap integralistik. Artinya, negara merupakan satu kesatuan menyeluruh, bukan sekedar sekelompok individu. Saya menyimak dengan seksama. Tapi bagaimana negara bisa menjamin kebebasan individu jika semuanya disatukan dalam satu badan yang kuat? Justru dalam kesatuan itu tidak ada penindasan antara individu oleh individu lain. Negara bertindak sebagai penyeimbang, tidak seperti sistem liberal barat yang terlalu bebas atau fasisme yang menekan. Saya paham logika itu, namun bagaimana posisi rakyat? Apakah mereka memiliki hak untuk memilih, bersuara, dan berpendapat? Tentu saja, tapi hak-hak itu tidak boleh memecah belah bangsa. Semua kebebasan harus dalam kerangka persatuan nasional. Saya tetap berpikir, kita harus menyebutkan nilai-nilai yang nyata sebagai dasar negara, kemanusiaan, kebangsaan, dan ketuhanan sebagainya, agar generasi mendatang punya pegangan. Dan jangan lupakan nilai religius. Rakyat kita sangat religius. Apakah konsep integralistik ini juga menempatkan agama sebagai pondasi moral?
Agama adalah bagian dari kehidupan bangsa, namun negara tidak boleh hanya milik satu agama. Saya setuju soal keadilan dan kesatuan, namun saya khawatir jika negara terlalu kuat maka suara rakyat akan hilang. Betul, negara tidak boleh menjadi alat tirani, harus ada ruang untuk rakyat menyuarakan keadilan dan keberanian. Negara juga harus mencerminkan keberagaman budaya, jangan sampai Bali atau daerah lain merasa tersingkirkan karena konsep kesatuan yang terlalu keras. Kita bisa menjembatani semua ini. Negara integral bukan berarti menindas, tetapi menyatukan semua unsur dalam keharmonisan. Mungkin kita perlu menuliskan rumusan dasar negara secara lebih rinci. Saudara-saudaraku, pemikiran hari ini sungguhlah menggugah. Konsep negara integralistik ini menjadi bahan yang sangat penting bagi masa depan. Marilah kita bersama untuk memimpin negara ini ke masa depan. Terima kasih atas pandangan dan semangat juang Anda. Sidang BPU PKI hari ini resmi ditutup. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal 1 Juni 1945 kita akan mendengarkan gagasan dari saudara Insinyur Soekarno. Maka dari itu sidang hari ini resmi dibuka. Silakan Bung Karno. Saudara-saudara, setelah mendengar pendapat dari Bung Yamin dan Bung Supomo, saya ingin menawarkan dasar negara yang saya beri nama Pancasila. 5 dasar itu adalah: yang ke-1, kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Menarik sekali Bung Karno, tapi saya ingin tahu bagaimana sila ketuhanan dapat berdampingan dengan keberagaman agama. Itulah sebabnya saya sebut ketuhanan yang berkebudayaan. Kita tidak memaksakan satu agama, tapi kita sepakat bahwa bangsa ini bertuhan dengan cara yang saling menghormati. Konsep Anda mendekatkan antara nilai individual dan integritas sosial. Tapi bagaimana dengan bentuk negara? Negara kita akan berdaulat berdasarkan mufakat, bukan kekuasaan satu orang, tapi musyawarah. Inilah demokrasi kita, demokrasi Indonesia. Saya suka ide mufakat ini, mencerminkan kepribadian bangsa. Tapi kesejahteraan sosial bagaimana penerapannya? Kita tidak bisa merdeka jika rakyat kelaparan, maka negara harus hadir untuk menjamin kehidupan yang layak. Bukan kapitalisme, bukan komunisme, tapi gotong royong. Saya setuju, tapi jangan sampai kebebasan dikorbankan demi kesejahteraan kolektif. Dan nilai keagamaan harus tetap menjadi roh bangsa. Saya harap ketuhanan tetap menepati posisi utama. Maka saya beri jalan keluar. Jika Pancasila dirasa terlalu panjang, bisa diringkas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong, tapi semangatnya tetap menyatukan bangsa. Pidato Bung Karno hari ini menyentuh hati. Ini adalah pondasi yang kita butuhkan. Sebagai perwakilan dari Bali, saya mendukung. Pancasila mewakili nilai-nilai Nusantara secara adil. Saudara-saudara, pidato Bung Karno hari ini akan dikenang. Marilah kita pertimbangkan usulan ini dengan bersungguh-sungguh. Dengan ini sidang ditutup.